Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Sudahkah kamu memperlakukan diri dengan baik? Kalau ada yang bertanya begini, pasti kebanyakan kita akan jawab, ya udah dong, aku makan makanan kesukaan, aku beli baju yang aku suka, aku berlibur ke tempat-tempat yang aku mau, aku beli alat makeup, parfum, inceran yang aku inginkan. Itu kan aku udah investasi tuh ke diriku untuk bikin aku happy. Nah, tandanya aku cinta dong sama diriku. I treat myself well. Hal-hal di atas seringkali menjadi jawaban dari pertanyaan apa aja langkah yang udah kamu lakukan dalam mencintai dirimu. Namun sebenarnya mencintai diri lebih luas dari hal-hal material yang sudah kita berikan ke diri kita. Setiap orang pasti setuju ya bahwa mencintai diri ini penting untuk kesejahteraan emosional, mental, dan fisik. Nah, apa aja sih yang bisa kamu lakukan untuk mencintai dirimu sendiri? Yang pertama, terima diri termasuk segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Nggak ada yang sempurna ya di dunia ini. Yang kedua, berbicara dengan lembut ke diri sendiri. Pernah nggak sih menyadari kalau sama diri sendiri itu kita suka kritik tajam tuh. Dalam hati ngebatin, aduh aku nih payah banget sih, gini aja nggak bisa. Masa aku gini aja nggak bisa ngelakuinnya? Daripada bilang begitu, gimana kalau kita ganti narasinya dengan misal, oh aku belum berhasil. Mungkin ganti pakai cara satunya kali ya. Oh cara ini gagal ya, nggak apa-apa, nanti aku pasti juga nemu cara yang paling pas buat diriku sendiri. Nanti coba lagi deh. Lihat ya, beda banget efeknya di diri kita. Yuk jadikan dirimu itu sahabat, temanmu dalam mengarungi hidup ini. Bicara lembut, berlaku lembut ke diri sendiri seperti kita berbicara ke best friend kita. Yang ketiga, merawat diri. Pola makan sehat, olahraga, waktu tidur yang cukup, badan yang sehat mempengaruhi cara kita berpikir dan memandang diri kita. Dan kesehatan itu investasi jangka panjang ya buat diri kita. Yang keempat, jaga kesehatan mental. Hindari tuh yang namanya lingkungan toksik, teman-teman yang bikin emosi kita melonjak, tontonan-tontonan yang bikin stres, follow akun-akun yang isinya provokasi, bikin stres tambahan dalam hidup kan. Yang kelima, set boundary, batasan. Saya belakangan jadi benar-benar menyadari bahwa banyak banget dari kita itu yang sulit sekali bilang enggak pada permintaan orang lain ya. Enggak enakan, bahkan walau itu harus mengorbankan diri sendiri, kenyamanan dan kesejahteraan emosional. Merasa perlu untuk menyenangkan semua orang. Memiliki batasan adalah tindakan yang sangat penting untuk melindungi kesejahteraan mental kita. Kalau keinginan dan harapan orang lain nggak sesuai dengan diri kita, boleh banget kok kita untuk menolak dan bilang enggak. Yang keenam, punya hobi dan aktivitas yang disukai. Punya hobi yang positif bikin kita semangat melakukannya, dan biasanya hasilnya juga jadi bagus. Ini bikin kita jadi bangga ya ke diri sendiri, bahagia sekaligus optimis bisa memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam hidup. Yang ketujuh, berinteraksi dengan orang-orang yang positif dan keberadaan mereka bikin kamu bahagia. Manusia memang makhluk sosial ya, butuh berinteraksi. Tapi pastikan tempat kamu berinteraksi itu bikin kamu jadi nggak stres, nggak tertekan. Hubungan yang sehat dengan lingkungan yang tepat akan memperkuat rasa cinta pada diri kita sendiri. Yang kedelapan, kebahagiaan batin. Beribadah, mendekatkan diri pada Allah Sang Maha Pencipta, duduk diam dengan diri sendiri, mendengarkan apa yang ada dalam diri kita. Nah, hal-hal ini tuh mampu menciptakan perasaan damai dalam batin. Yang kesembilan, bersyukur. Ini tuh sering ya kita lupa. Mungkin termasuk saya sendiri juga. Kita fokus aja sama apa yang belum kita dapat. Lupa pada hal-hal yang sudah kita punya. Merasa cukup dengan yang dimiliki itu penting banget. Coba tanya ke diri sendiri. Kapan sih kita terakhir kali bersyukur karena ada makanan di piring kita, karena ada atap yang menaungi kita saat ini, karena punya smartphone yang bikin kita bisa scrolling dan terhibur sejenak? Yang nyata betul-betul rezeki yang kita punya itu apa sih? Ya makan malam yang tadi udah kita masukin ke perut kita, ya es teh yang barusan udah kita minum, ya kaki dan tangan yang kita punya ini kan?
Nah, mencintai diri sendiri adalah proses berkelanjutan yang perlu selalu diusahakan ya. Ada masa-masa kadang kita ngerasa kurang percaya diri atau meragukan diri sendiri. Itu wajar banget kok. Perasaan itu kan datang dan pergi ya. Yang terpenting kita punya jangkar bagi diri kita bahwa nggak peduli apapun yang pernah terjadi, kamu adalah pribadi yang berharga. Allah itu punya purpose, punya tujuan menciptakanmu ada di muka bumi ini. Subscribe, like, dan follow channel ini buat kamu yang udah nonton video tadi. Terima kasih.